Baik para hadirin, para pemirsa Al-Bajah TV dan sahabat pendengar radioku dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum kami persilahkan kepada jamaah untuk bertanya, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kami. Pertanyaan pertama, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, izin bertanya Buya, apakah seorang wanita yang sudah ditalak 2 kali oleh suaminya boleh menggugat cerai meskipun saat ini masih bersama-sama tetapi keharmonisan di rumah tangga sudah tidak seperti Boleh apa? Boleh? Apakah seorang istri, seorang wanita yang sudah ditalak 2 kali oleh suaminya bolehkah? Boleh menggugat cerai? Bolehkah? Boleh menggugat cerai. Menggugat. Terus? Padahal sekarang masih bersama-sama, tetapi keharmonisan di rumah tangga sudah tidak seperti di awal. Sang suami tidak pernah bisa menghargai pendapat istri dan tidak pernah sama sekali adanya saling membantu dalam rumah tangga, dan juga suami sering menjelek-jelekan istri pada teman-temannya di grup WA. Apa kiranya seorang istri boleh menggugat cerai suaminya saat ini, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerai itu disyariatkan ada syariat cerai itu adalah solusi terakhir. Jika memang sudah tidak bisa diselesaikan rumah tangga tersebut, maka ada cerai. Dan cerai itu pun ada 1, 2, dan 3 dalam irama belajar. Sebelum cerai 1 itu, maka seorang laki-laki cerdas mempelajari dulu dong, mencoba dulu dong. Jika ternyata rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, kasih cerai 1. Setelah cerai 1 mungkin sekali ada keinsyafan dalam perjalanannya, lalu bisa nikah lagi atau kembali lagi jika masa iddah belum lalu. Untuk berbenah, nggak cocok lagi, ada cerai 2. Jadi ada tahapan-tahapan ini untuk bisa berbenah itu. Bukan perpisahan yang dituju. Bukan perpisahan yang dicari. Dalam pertanyaan yang diajukan, sudah 2 kali dicerai oleh sang suami, maka bolehkah sang istri menggugat cerai? Cerai yang ketiga berarti kan. Cerai, menggugat cerai. Pertanyaan adalah apakah itu cerai 1, 2 atau belum pernah dicerai? Sang istri itu berhak menggugat cerai jika memang ada sebab-sebabnya. Semuanya sama. Misalnya terjadi kezaliman dalam rumah tangga, ya sah dong. Nggak boleh dong wanita dizalimi dalam rumah tangga. Suami tidak pernah memberi nafkah, suami menyiksa dengan fisik atau dengan caci maki dan olokan. Ingat, kalau memang betul seperti itu, urusannya kan dengan Allah. Tapi kalau ada seorang istri meminta cerai tanpa sebab, nggak nyium bau surga loh, ya hati-hati. Apalagi sebabnya karena kotornya hati seorang wanita, karena na'udzubillah telah berubah hatinya, masya Allah, karena pandangan-pandangannya. Ini musibah bagi wanita tersebut. Jadi wanita berhak boleh menggugat cerai dalam rangka untuk bebas dari cengkraman suami yang nggak tahu diri. Tapi kalau suaminya nggak zalim, dosa dia. Adapun umur perceraian, adapun itu bisa saja belum terjadi perceraian atau terjadi perceraian 1 atau 2. Seperti itu. Ya, jadi boleh-boleh saja. Cuman kami himbau, di dalam perceraian kalau ingin rujuk kembali, pertama adalah jangan gampang mencerai dulu deh. Jangan gampang mencerai dulu. Kaum laki-laki jangan latah cerai. Yang biasa gampang minta cerai itu kan perempuan. Perempuan itu kadang-kadang sedikit kesel aja langsung pisah aja bang kita. Itu perempuan. Lah kalau laki-laki dikit-dikit mencerai jadi perempuan dong dia. Laki-laki gampang cerai. Karena itulah maka hak cerai tidak Allah berikan kepada kaum wanita, karena wanita itu kesel dikit langsung pisah aja. Padahal dia suruh diam setengah jam nggak mau pisah dia. Karena bahasa hatinya mendahului bahasa lesannya.
Jadi para suami kalau ada istri minta cerai, itu jangan terlalu dengar, itu kalimatnya cerai, tapi artinya apa? Yuk bang berubah yuk gitu. Cuman karena terbatas kalimatnya cerai saja bang, maksudnya bukan gitu. Kita berubah bang, kan gitu ya bu ya? Iya, suaminya dungu langsung, ya sudah cerai saja. Nah, jadi perempuan itu suami. Lah, nah jadi begitu. Kemudian kalau ternyata harus terjadi cerai, jangan buru-buru rujuk. Rujuk itu kadang-kadang hanya karena syahwat saja. Dia takut haram, takut zina. Lalu rujuk tanpa berpikir panjang. Pastikan bahwasanya kalau rujuk kembali itu telah menyelesaikan permasalahan yang menjadikan sebab dia cerai. Ada komitmen baru dong. Rujuknya rujuk-rujuk saja. Baru kumpul semalam, pagi berantem lagi. Ada orang begitu hidupnya, Masya Allah. Dan memang orang dungu macam-macam ya. Ada dikit-dikit cerai berantem, ada lagi berantem terus gak cerai-cerai, anaknya banyak. Waduh, ini pusing lagi orang gitu tuh. Ajib, hidup kok begitu ya, orang bodoh banyak. Hidup indah itu gampang, kenapa dia harus begitu? Kebodohan. Baik. Kemudian jadi kalau mau rujuk kembali, pastikan kalau kita sudah ada yang menengahi, hakamlah penengah di antara keluarga supaya ngerti apa sih permasalahannya dan seterusnya. Tapi apalagi tadi tuntutannya adalah tidak memberi nafkah. Kalau suami tidak memberi nafkah, sah seorang istri untuk mengajukan gugat cerai. Tapi dilihat dulu dong, kan begitu maksudnya. Hati nurani itu kalau tidak bisa beri nafkahnya karena zalim, ya layak. Tapi kalau tidak bisa beri nafkahnya karena mohon maaf suami tiba-tiba sakit, stroke dan sebagainya, ya sabar lebih bagus. Biarpun dia berhak kan untuk mencari nafkah, kalau suami tidak mengizinkan, maka dia minta cerai. Tapi kalau dia bersabar, wanita tersebut sangat agung menjaga suami yang sakit dan sebagainya. Atau lebih dahsyat lagi kalau urusan nafkah, istri yang mencukupi suaminya, pahalanya double untuk itu semuanya. Jadi hidup itu indah, bukan tuntut menuntut. Wallahu a'lam bishawab.